Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Ardiansyah dengan NIM 20051214065 dari kelas Sistem Informasi 2020 A. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah subnetting pada mata kuliah jaringan komputer, beserta nanti saya akan melakukan sebuah simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum kita melakukan simulasi, kita harus mengerti apa itu sebuah subnetting. Jadi subnetting ini adalah sebuah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Dan biasanya subnetting ini hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kemudian apa sih tujuan dari subnetting itu? Tujuannya yaitu yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan dan dengan misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10, yaitu dengan total 244 alamat yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam suatu jaringan atau tidak. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Kemudian yang kelima, meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan simulasi subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Yuk simak videonya. Oke, langkah pertama kita membutuhkan sebuah router. Setelah itu kita membutuhkan sebuah switch. Kita kasih dua switch. Masing-masing switch ini diberi nama lab 1 dan lab 2. Kemudian kita membutuhkan 6 sebuah PC. Kita rename dulu, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Kemudian kita sambungkan router dengan switch lab 1. Kemudian juga router dengan switch lab 2. Kemudian pada switch lab 1 dihubungkan pada PC 1 hingga PC ketiga. Kemudian pada switch lab 2 kita sambungkan pada PC 4 hingga PC 6. Oke, sekarang semua device sudah tersambung. Sekarang kita lakukan konfigurasi. Pertama-tama kita atur dulu routernya pada menu config, terus pada fast ethernet 0 kita isi IPv4 nya dengan 192.168.1.62. kemudian pada subnet mask nya kita isi 255.255.255 dan 192. Kemudian kita centang pada port status on. Kemudian pada flash ethernet 1 kita isi IPv4 addressnya yaitu 192.168.1.126. Kemudian subnet masknya sama, dan jangan lupa untuk mencentang port status ke on. Kemudian kita akan mengkonfigurasi pada PC 1, kemudian pada desktop IP konfigurasi. Nah, untuk PC 1, PC 2, dan PC 4 kita mengisi IPv4, subnet mask, dan default gateway. Sedangkan pada PC 3, 5, dan 6 kita hanya mengisi IPv4 address dan subnet mask saja. Oke, kita isi
192.168.1.1 dan subnet masnya itu 255.255.255 dan 192. Kemudian pada default gateway-nya kita samakan pada flash Ethernet 0, yaitu 192.168.1.62. Kemudian pada PC 2 pada desktop IP konfigurasi kita isi IP-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet yang sama, yaitu dengan belakang 192 dan default gateway sama dengan flash Ethernet 0, yaitu 192.168.1.62. Kemudian pada PC 3 kita isi IP-nya dengan subnet yang sama dan kita kosongkan default gateway-nya. Kemudian pada PC 4 kita beri IP 192.168.1.65 dengan subnet masih sama dan default gateway disamakan dengan flash Ethernet 1, yaitu 192.168.1.126. Kemudian pada PC 5 kita isikan IP-nya yaitu 192.168.1.66 dan subnet yang sama. Kemudian pada PC 6 dengan IP 192.168.1.67 dan subnet yang sama tanpa diisi default gateway. Kemudian kita pergi ke simulasi, kita edit filternya, kita hanya menceklis ICMP nya saja, yang lain kita unchecklist. Setelah itu kita mencoba simulasinya dengan menggunakan add simple PDU. Yang pertama kita mencoba komunikasi antara PC 1 dengan PC 2 ke PC 2 dan kita jalankan. PC 1 akan mengirimkan kepada switch lab 1 dan kirimkan ke PC 2. Kemudian akan mengembalikan komunikasi kepada switch lab 1 dan diteruskan ke PC 1 dan akan muncul tanda centang seperti ini, berarti tidak ada masalah. Kita hubungkan PC 1 dan PC 4. PC 1 akan mengirim ke switch, kemudian ke router. Dari router akan dikirimkan ke switch lab 2, kemudian ke PC 4. Kemudian komunikasi akan dikembalikan ke switch lab 2 lagi, ke router, kemudian ke lab 1 dan kembali lagi ke PC 1 dan muncul lagi checklist, berarti tidak ada masalah. Oke, kemudian kita menghubungkan dari PC 2 ke PC 5. Kita jalankan. PC 2 diteruskan ke switch lab 1 dan ke router, kemudian ke lab 2 dan ke PC 5. Namun muncul tanda silang yang berarti error karena PC 5 tidak ada gateway-nya. Oke, kita reset. Kita coba menghubungkan PC ke-3 dan PC ke-6. Kita coba dan ternyata error karena kedua PC tidak memiliki default gateway. Kemudian kita pergi ke real time lagi, kita coba ke command prompt, kita melakukan tracer dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu.
dengan mengetikkan tracer dan kita ketik IP tujuannya, yaitu PC2 192.168.1.2. Dan di sini muncul tulisan trace complete yang berarti komputer dapat saling mengirimkan komunikasi. Sedangkan kita akan mencoba lagi ke PC1 dan ke PC4 dan mengetikkan tracer dan alamat IP tujuan, yaitu 192.168.1.62. Dan muncul trace complete, berarti PC1 dan PC4 terhubung dengan baik. Kemudian kita coba PC2 ke PC5. Kita coba hubungkan tracer, kemudian 192.168.1.66. Di sini muncul request timeout yang berarti komputer tidak bisa saling terhubung karena pada PC5 tidak diisikan default gateway. Kita coba PC ketiga dan ke PC ke-6. Tracer 192.168.1.67. Oke, kita tunggu. Dan ternyata pada pertama kali langsung muncul request timeout, dan pasti yang kedua juga akan muncul request timeout, yang berarti bahwa kedua PC tersebut tidak memiliki default gateway. Sekian dari simulasi menggunakan Cisco paket tracer pada bab subnetting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.